mungkin saudara pernah mendengar ada, atau saudara sendiri mungkin pernah berkata seperti ini. Mungkin saudara pernah berkata atau saudara mungkin pernah mendengar, seandainya saya punya lebih banyak uang, maka saya akan melunasi semua hutang, ya. Atau mungkin saudara juga pernah mendengar, seandainya saya punya uang lebih banyak, saya akan memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan, ya. Atau mungkin juga contoh lain, mungkin kita pernah mendengar juga orang berkata, seandainya saya punya lebih banyak uang, maka saya akan membantu orang-orang yang kekurangan, ya. Atau kalimat-kalimat yang lain. Mungkin saudara pernah mendengar orang yang berkata seperti itu. Tetapi sesudah orang tersebut mendapat uang, ya, ternyata orang itu tidak memenuhi janjinya. Dia tidak memenuhi janjinya, tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan, ya. Atau mungkin hanya memenuhi sebagian saja, ya, atau memenuhi janjinya dengan berat hati, ya. Ada orang yang di dalam kesusahan dia berjanji kalau dia dapat uang dia akan memberi untuk gereja, misalnya begitu, ya. Tapi ternyata sesudah dia mendapatkan uang tersebut, dia melupakan janjinya atau dengan sangat berat hati dia memberikan itu untuk sesuai dengan apa yang dia janjikan. Nah, saudara, kenapa seringkali terjadi hal seperti itu? Ya, mengapa demikian? Saudara, hal seperti itu seringkali terjadi karena orang seringkali menganggap bahwa uang atau harta adalah jawaban. Ya, jawaban bagi apa yang menjadi kerinduan hatinya. Nah, saudara, itu adalah sebuah kekeliruan, begitu ya, sebenarnya bagi di dalam pikiran kita, begitu ya, karena kalau uang itu kita anggap sebagai jawaban, maka saudara, kita seringkali tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita karena keinginan kita itu sangat banyak, begitu ya, dan sangat besar. Kalau orang seringkali beranggapan bahwa kalau ada uang maka semua masalah akan teratasi. Dalam arti tertentu mungkin memang benar, gitu ya, tetapi itu belum tentu, tidak selalu demikian. Atau sebaliknya, kalau kita menganggap bahwa uang itu adalah jawaban, maka kalau tidak ada uang berarti kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitu, tidak bisa berbuat kebaikan apa-apa, begitu. Nah, saudara, itu adalah sebuah kekeliruan menganggap uang sebagai jawaban. Karena kenapa, saudara? Karena kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dan Alkitab itu sebenarnya cukup banyak berbicara tentang uang, tentang harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka saudara akan melihat bahwa uang itu sebenarnya adalah sebuah ujian. Ya, uang adalah alat untuk kita pakai dengan bijaksana, ya. Dan saudara, untuk bisa memakai uang dengan bijaksana, dengan baik dan dengan benar, kita harus selalu ingat bahwa dan sadar bahwa uang itu selalu mengandung ujian di dalamnya. Ujian di dalamnya. Nah, saudara, ujian apa saja, begitu ya, ujian apa saja kalau kita perhatikan di dalam Alkitab yang ada pada harta atau pada ada uang. Saya ingin membagikan 3 hal saja, saudara, gitu ya, 3 hal saja. Yang pertama yaitu uang itu atau harta itu selalu mengandung ujian untuk kita bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada harta. Untuk kita bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung pada harta atau uang itu sendiri. Saudara, Alkitab berkata, ayat yang sangat terkenal di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 13, atau juga ada ayat paralelnya di dalam Injil Matius, itu berkata demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara, Mamon itu adalah dewa uang. Dia nama untuk dewa harta, begitu. Dan kalau saudara membaca ayat ini di dalam Lukas pasal 16, itu konteksnya memang Tuhan Yesus itu berbicara tentang harta, tentang bagaimana memakai uang. Tuhan Yesus itu mengingatkan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita hanya bisa mengabdi kepada 1 tuan. Jadi saudara, uang itu adalah ujian bagi kita. Saudara, yang pertama untuk kita itu bergantung kepada Tuhan atau kita bergantung kepada harta atau uang itu sendiri. Dan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita harus selalu mengutamakan Allah, begitu ya, dan bukan harta kita. Kita bergantung kepada Allah dan kita justru harus berkuasa atas harta kita.
Kalau kita dikuasai oleh harta, ya, maka kita akan menjadi tidak tunduk kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah. Saudara mungkin pernah mendengar kalimat yang bunyinya seperti ini, saudara. Uang itu adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang kejam. Ya, tuan yang kejam. Hamba yang baik. Uang itu hamba yang baik kalau saudara bisa pakai dengan bijaksana, ya. Kalau kita bisa berkuasa atas uang, atas harta, maka harta adalah hamba yang baik, yang sangat membantu kita. Tapi saudara, kalau harta menjadi segala-galanya, maka harta itu bisa menghancurkan hidup kita. Dia bisa menghancurkan kehidupan rohani kita, ya. Kita menjadi tidak peduli dengan hal-hal rohani. Kita hanya memfokuskan hidup kita kepada mencari kekayaan, mencari uang, gitu ya. Pikiran kita hanya pada uang, harta, dia pada bisnis. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk hal-hal rohani. Kalau fokus kita itu menjadi kepada harta, ya, kita harus justru menundukkan harta. Bagaimana caranya, ya? Dengan kita tunduk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu jawaban yang mudah, saudara, untuk kita bagaimana bisa menundukkan harta, menundukkan uang. Caranya adalah kita bergantung kepada Allah. Sekali lagi, saudara, uang itu adalah hamba yang baik, saudara, ya, tetapi dia tuan yang kejam. Dia bisa menghancurkan kehidupan rohani saudara. Uang juga bisa menghancurkan hubungan keluarga, gitu ya. Ada berapa banyak, saudara, hubungan keluarga atau antara saudara sendiri, begitu, saudara, ya, yang hancur gara-gara apa, saudara? Gara-gara uang. Ya, keluarga yang mungkin tadinya itu harmonis, begitu, tetapi karena uang itu menjadi hancur berantakan. Berapa kali, saudara, ya, di dalam pengalaman pelayanan saya itu, di dalam masalah keluarga atau hubungan antar saudara, begitu ya, itu banyak seringkali terjadi begitu itu melibatkan uang, harta, atau warisan, misalnya seperti itu, maka itu menjadi satu persengketaan yang sangat runcing, begitu ya, yang sangat tajam, dan akhirnya seringkali hasil akhirnya adalah membuat hubungan keluarga itu menjadi tidak baik. Jadi, saudara, uang itu pada waktu menjadi tuan atas kita, dia bisa menghancurkan diri kita sendiri, kehidupan rohani kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Jadi, saudara, bagaimana caranya supaya uang tidak berkuasa atas kita? Nah, saudara, Alkitab yang tadi kita baca, Lukas 16 ayat 13 mengingatkan kita, bergantunglah, tunduklah kepada Tuhan, kepada Allah. Pakailah, berkuasalah atas uang, atas harta, tetapi jangan jatuh cinta pada uang. Ya, berkuasalah atas uang, tetapi jangan mencintai uang berlebihan. Pakailah uang dengan bertanggung jawab dan bijaksana, tetapi jangan jatuh cinta kepada harta. Yang kedua, saudara, Alkitab itu kalau kita baca, banyak sekali peringatan di dalam Alkitab tentang harta, saudara, ya. Yang kedua, Alkitab itu juga mengingatkan kita, uang adalah ujian di dalam hal apa, saudara? Ujian untuk menjaga keseimbangan antara menyimpan dan memberi. Menyimpan dan memberi. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 13 sampai 21, ini satu perumpamaan yang kalau saya bacakan terlalu panjang, saudara, ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Di situ ada satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu saudara mungkin sudah sering mendengar, ya. Nah, saudara, di dalam perumpamaan tersebut Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang tersebut, orang kaya itu dia bodoh bukan karena dia tidak pandai. Dia bisa mengumpulkan harta, berarti dia punya kemampuan, kepandaian untuk mengelola keuangan dengan baik, gitu ya. Tetapi dikatakan bodoh. Kenapa, saudara? Karena dia hanya tahu menyimpan. Dikatakan bahwa dia itu punya gudang harta, dia menimbun harta yang sangat banyak, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, lihatlah, gitu ya, aku memiliki harta yang begitu banyak. Tapi Tuhan mengatakan dia bodoh. Kenapa, saudara? Karena dia hanya tahu menyimpan, dia tetapi tidak tahu bagaimana memberi. Saudara, Tuhan Yesus itu mengingatkan orang di dalam perumpamaan tersebut, Lukas pasal 12 ini, konsep tentang kaya, itu konsep tentang kayanya dia, itu salah, saudara. Bagi orang di dalam perumpamaan ini, orang yang kaya adalah orang yang bisa menyimpan, mengumpulkan harta. Tetapi menurut Tuhan Yesus, saudara, menurut perumpamaan ini, di mata Tuhan, orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi. Saudara, bisa memberi itu adalah, saudara, orang yang kaya di mata Tuhan, bukan hanya orang yang menyimpan. Nah, saudara, uang, harta itu selalu mengandung ujian ini yang kedua, yaitu ujian untuk kita menyimpan dan memberi, menjaga keseimbangan antara menyimpan dan memberi. Memberi dan membagikan, saudara, ya, memberi dan membagikan.
bukan sekedar membuang, begitu. Saudara, di gereja itu saya sering mendengar dalam waktu-waktu tertentu itu dikatakan, mari kita mengumpulkan barang-barang bekas, begitu ya, untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu baik, saudara. Tetapi itu konsep memberinya sebenarnya kurang tepat, ya, mengumpulkan barang bekas atau baju bekas misalnya begitu ya, lalu diberikan pada orang lain. Itu bukan benar-benar memberi, saudara. Itu namanya membuang. Saudara sudah tidak perlu saudara berikan kepada orang lain, itu namanya membuang. Jadi kalau kita memang mau membuang, ya bilang saja. Katakan bahwa memang kita mau membuang barang yang kita sudah tidak dipakai. Yang kita sudah tidak pakai. Tapi memberi itu, saudara, yang benar-benar memberi artinya adalah sesuatu yang saudara masih perlu, saudara masih butuhkan, saudara masih pakai, tetapi saudara mau membagikan itu kepada orang lain. Itu baru benar-benar memberi, saudara. Memberi atau murah hati, itu artinya adalah saudara memiliki kebutuhan tersebut sebenarnya, tetapi saudara mau bagikan itu kepada orang lain. Saya punya seorang teman itu, dia seorang yang cukup berada, begitu ya, penghasilannya cukup baik. Dia tidak terlalu kaya, tetapi penghasilannya itu cukup begitu bagi dia. Dan dia hidup dengan sederhana sekali. Ya, dia punya rumah, tetapi dia itu tidak punya mobil. Padahal dia sebenarnya kalau mau beli mobil juga bisa, begitu. Tapi pernah satu kali saya tanya kepada dia, kenapa dia tidak mau membeli mobil, padahal dia itu butuh sebenarnya. Selalu pakai angkutan umum, begitu. Atau kadang-kadang numpang orang lain. Dia mengatakan karena sebagian dari gajinya dia itu dia sisihkan untuk membantu adiknya. Adiknya yang membutuhkan untuk sekolah, begitu. Nah, itu memberi, saudara. Karena apa? Karena dia sebenarnya tahu dia bisa pakai uangnya itu untuk kebutuhan dia sendiri, ya, atau keinginan dia sendiri, tetapi dia sisihkan itu, dia rela untuk tidak membeli mobil, padahal dia sebenarnya mampu, tetapi karena apa? Karena dia mau menolong adiknya yang membutuhkan. Nah, saudara, itu memberi, membagikan apa yang memang orang lain butuhkan, dan dia sendiri sebenarnya masih butuh juga, begitu. Tetapi dia bagikan itu kepada orang lain. Saudara, memberi murah hati adalah bagian dari sistem keuangan yang sehat menurut Alkitab. Saudara ingat Amsal pasal 11 ayat 24-25 berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi, dia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Seringkali, saudara, orang yang terlalu melekat kepada harta, itu justru dia yang selalu merasa kekurangan. Ya, tetapi mereka yang bisa memberi, itu yang justru adalah yang seringkali dia merasakan kecukupan di dalam hidupnya. Saudara, uang adalah ujian yang kedua untuk menjaga keseimbangan antara menyimpan dan memberi. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, ya, uang adalah satu ujian, harta adalah satu ujian untuk apa, saudara? Untuk kita mendahulukan antara kebutuhan di atas atau keinginan kita sendiri, gitu ya, mendahulukan kebutuhan di atas keinginan kita sendiri. Saudara, Alkitab itu selalu menekankan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Ya, tantangan, saudara, bagi kita adalah kita selalu mau cenderung untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan kita, tetapi keinginan-keinginan kita. Nah, saudara, keinginan-keinginan kita itu adalah sesuatu hal yang tidak ada batasnya, begitu, sangat banyak. Orang yang sudah punya mobil, pengen mobil yang lebih bagus, gitu ya. Sudah punya mobil lebih bagus, pengen yang lebih baru. Sudah punya yang baru, pengen punya lebih dari satu, gitu ya. Itu selalu keinginan kita itu tidak ada batasnya. Nah, itu sebabnya, saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa uang, harta yang Tuhan titipkan kepada kita itu adalah satu ujian untuk kita mendahulukan kebutuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Dan keinginan kita itu kita harus atur dengan bijaksana. Begitu banyak orang, saudara, ya, yang terjerat hutang, pinjam uang, gitu ya, kartu kredit. Kenapa, saudara? Karena keinginan-keinginannya yang tidak pernah terpuaskan, tidak pernah terpuaskan. Saya pernah mendengar belum lama ini, saudara, ya, ada orang yang punya kartu kredit itu ada 11. Ada 11. Ini di Amerika, saudara, ya. Di sini orang untuk dapat kartu kredit itu mungkin terlalu gampang, begitu. Dia punya 11 kartu kredit. Dan setiap kartu kredit itu dia ada hutang kurang lebih 10.000 dolar Amerika. Begitu. Jadi rata-rata itu 10.000. Jadi di total hutangnya dia itu ada 100.000 lebih, begitu. Kenapa, saudara? Karena dia punya banyak keinginan yang tidak terpuaskan.
Nah, saudara, sekali lagi, saudara, harta itu bukan sesuatu hal yang salah, saudara ya. Tetapi kita harus ingat bahwa berkat Tuhan yang satu ini mengandung ujian. Ujian apa saja, saudara ya? Kita melihat 3 hal pada malam hari ini, yaitu ujian untuk kita bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada uang itu sendiri. Ujian yang lain adalah ujian untuk menjaga keseimbangan ya, antara menyimpan dan memberi. Ujian yang ketiga adalah ujian untuk mendahulukan kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Nah, biarlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh